Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar lagi ya. Belajar seri Office. Kalau minggu lalu kita belajar tentang pengolahan kata ya, menggunakan Microsoft Office Word. Kali ini kita akan belajar menggunakan perangkat lunak pengolah data ya. Yang kita pakai adalah Microsoft Excel. Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar ya tentang Microsoft Excel. Saya harap sebelum kalian melihat video ini, kalian sudah membaca modul yang saya bagi beberapa minggu yang lalu, sehingga nanti ketika saya mulai mencontohkan bagaimana menyelesaikan suatu formula dalam Excel, kalian tidak kebingungan gitu ya. Oke, mari kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita belajar ya. Kali ini seperti minggu yang sebelumnya, kita masih menggunakan Office ya. Di sini saya akan aktifkan Microsoft Excel. Versi yang saya punya adalah 2013 ya. Kalau versi yang lain ya secara garis besar sama. Tinggal nanti menyesuaikan aja gitu ya. Oke, jadi nanti kita akan mencoba untuk menyelesaikan sebuah soal ya. Soalnya seperti ini. Nanti soal ini akan saya lampirkan ke dalam Google Classroom. Jadi silakan yang ingin mengikuti atau mencoba membuat tabel ini ya nanti bisa lihat di Google Classroom-nya gitu ya. Oke, untuk membuat tabel saya tidak akan menjelaskan secara detail ya, karena saya yakin dan saya harap kalian sudah membacanya di modul seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi langsung aja. Nah, biar tampilannya atas bawah seperti ini ya. Ini kita pakai namanya wrap text ya. Tulisannya wrap text seperti ini. Ya, kita klik. Nah, nanti untuk jenis produk, stok barang dan jumlah terbeli tinggal kita tarik ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Dan ini ditaruh tengah ya. Jangan lupa ini juga sama ditaruh tengah. Nah, kemudian untuk harga ya kita blok, kemudian masuk ke sini ya. Nah,
Ini ada number format, kita pilih yang counting. Nah, ya seperti itu, paham ya. Nah kalau sudah di bagian bawah ini kan jadi satu, berarti kita pakaikan merge ya. Sampai sini kita merge saja, kemudian kita kasih warna kuning, kemudian jumlah diterima. Nah ini ya, jadi ya. Oke, kemudian ada tanggal bulan Mei 2015. Sorry, ini harusnya nulisnya di sini. Nah, terus baru kita biar rapi seperti ini, tinggal kita geser ya. Pakai increase indent ya. Nah, itu. Oke, sudah ya. Kemudian karena di sini membutuhkan data untuk diambil ya, dan data di sini mengambil dari data yang ada di sini. Demikian juga untuk data di stok barang nanti akan ngambil di sini. Oleh karena itu kita juga harus bikin tabel bantunya ya. Nanti untuk formula atau fungsi lookup kita harus menuliskan atau membuat tabel bantunya. Oke, kalau gitu kita buat tabelnya ya. Oke. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3 kolom 6 baris. Buatnya terserah ya. Bisa di sini, di sini, di sini, di sini, bebas ya. Tapi biar sesuai dengan apa yang tertulis di sini, ya saya ikutin aja di sini. Berarti di bawah jenis produk ya. Ini tabel bantu. Look up. Nah, kemudian kita tulis kode distributor kota asal. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sudah, tinggal di ya, dengan kita tulis kodenya. Biar cepat kita copy aja ya. Copy. Nah, kelebihan 1 nih. Apa kita delete ya. Nah, terus kita isi distributornya. Ada PT Kawilarang, kemudian ada PT Sedayu, kemudian ada PT Merdeka Raya, kemudian ada PT Mas Santosa dan PT Singa Makmur. Sama ya, kita tinggal double klik. Nah, ini akan menyesuaikan. Misalkan ada yang nanya kenapa nggak di copy paste aja? Ya sebenarnya bisa, cuma kan di sini yang dilihat adalah keterampilan menggunakan formula lookup ya. Jadi nanti jangan cuma di copy paste gitu, tapi kita pakai formula lookup ya. Kemudian ada kota asal yaitu Yogyakarta, Semarang, Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, kalau seperti ini tinggal di double klik. Nah, sudah, tabel bantu yang pertama sudah jadi. Sekarang kita buat tabel bantu yang kedua. Kalau tabel bantu yang pertama menurun ya, jadi cara bacanya itu dari atas ke bawah ya. Misalkan urutannya adalah 109, berarti datanya Kawilarang dan Yogyakarta. Kode 1090014, kodenya adalah atau distributornya adalah PT Mas Santosa dan kota asal dari Surabaya, gitu ya. Cara bacanya itu urutannya ke bawah, tapi cara bacanya ke samping. Berbeda dengan yang horizontal ya, atau yang lookup ini. Nanti cara bacanya ke samping ya,
urutannya ke samping, cara bacanya ke bawah. Jadi misalkan urutannya adalah 10911, datanya 50. Ya, jadi urutannya ke samping. Nah, cara bacanya ke bawah, ini kebalikan. Urutannya ke bawah, cara bacanya ke samping. Gitu ya. Jadi jangan sampai terbalik biar nanti kalian tidak bingung ya. Ya, kita buat tabel bantu yang horizontal. Sama kita beri keterangan dulu. Tabel bantu lookup. Kemudian kode dan stoknya. Kemudian kita copy aja, sama lah ya. Copy, kemudian paste spesial, langsung aja. Nah, selesai. Gitu ya. Stoknya ada 50, 43, 78, 61 dan 37 ya. Setelah itu kita beri border. Nah, seperti ini ya. Jadi kita punya dua tabel bantu, satu tabel utama dan dua tabel bantu. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menyelesaikan kolom distributor ya. Jadi kolom distributor ini diisi menggunakan formula vertical lookup ya. Nah, lookup sendiri bisa kalian baca di modulnya. Ini kurang lebih digunakan untuk mencari data ya. Jadi fungsinya untuk menampilkan data dari tabel bantunya. Intinya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal tuliskan aja VLOOKUP. Oke, sebelum masuk ke formula ya, saya mau jelaskan sedikit dulu. Mungkin kalian akan bertanya, Pak, kapan kita menggunakan VLOOKUP, kapan kita menggunakan horizontal atau HLOOKUP? Nah, tinggal nanti kalian lihat aja ya. Misalkan gini, di sini kan saya mengisi distributor, sementara di bawahnya itu ada dua tabel ya, tabel yang menurun dan tabel yang horizontal atau menyamping. Tinggal kalian lihat distributor ini ada di tabel bantu yang mana, gitu ya. Kalau kalian lihatnya ada di tabel bantu yang menurun, ya urutannya menurun, ya urutan kodenya ini menurun, berarti kita pakai yang vertical lookup, ya VLOOKUP. Kalau nanti misalkan di sini stok barang ya, kalian tidak menemukannya di tabel yang menurun, kalian menemukannya malah di yang tabel menyamping atau horizontal, yang urutannya menyamping ya, urutan kodenya menyamping, berarti kalian nanti pakai yang HLOOKUP. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dipahami aja kapan pakai vertical lookup, kapan pakai horizontal lookup. Oke, kembali ke formula. Tulis dulu VLOOKUP. Nah, kemudian jadi sebenarnya kalau kalian nanti mau nulis formula di Excel, jangan ragu-ragu untuk menuliskan rumus dasarnya dulu ya. Misalkan di sini kita pakai vertical lookup. Nah, kalian tulis dulu aja. Tulis dulu aja sama dengan VLOOKUP kurung buka. Sampai sini dulu aja ya. Kenapa? Karena dengan menuliskan seperti itu maka akan muncul bantuan. Nih. Di sini ada petunjuk yang dimasukkan pertama adalah lookup value-nya. Kemudian nanti ada tabel array, kemudian nanti ada kolom index number ya. Nah, yang dimaksud dengan lookup value itu adalah nilai yang dijadikan referensi atau rujukan untuk mengambil data. Nah, pertanyaannya, data distributor di sini referensinya apa? Kalau kalian perhatikan sebelum saya beritahu ya. Nah, kalau ada yang tahu, kalian bisa lihat bahwa referensinya atau lookup value-nya ada pada kode. Kenapa? Karena di sini di tabel bantunya
data distributor itu diurutkan menggunakan nilai kode. Nah, gitu ya. Jadi gambarannya gini, misalkan nanti kalau ini misalkan kalian menemukan satu soal yang sama tapi isinya adalah nilai siswa. Nah, kemudian di data itu kalian diminta untuk menampilkan nama siswanya sesuai dengan NIS-nya. Nah, berarti kan nanti kalian cari adalah lookup value-nya adalah NIS-nya. Gitu ya. Sementara kalau di sini lookup value-nya adalah kode. Kenapa ya? Karena data distributor di sini diurutkan menggunakan kode. Seandainya nanti kode ini diganti dengan nomor, misalkan diurutkan dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5 datanya ini, berarti nanti yang jadi lookup value adalah betul nomor ya. Intinya gitu. Ya, jadi intinya data di sini diurutkan menggunakan apa? Apakah menggunakan kode, apakah menggunakan nomor? Nah, itu nanti yang akan jadi lookup value-nya. Ya. Tinggal kita klik, karena di sini kode, berarti kita klik kodenya. Nah, sini. Kenapa yang diklik di sini? Karena kita meminta atau kita ingin mengambil data dengan kode ini, gitu ya. Setelah itu kita beri titik koma atau koma ya. Jadi nanti kalian perhatikan di bagian sini koma atau titik koma. Ini kebetulan kalau punya saya adalah titik koma. Kemudian tabel array. Tabel array adalah tabel yang menyimpan data yang ingin kita tampilkan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, berarti tabel yang kita gunakan adalah ini. Boleh kita blok semua seperti ini, boleh cuma sampai distributor ya. Tapi saran saya biar aman ya semuanya aja. Nah, seperti ini. Sebelum kalian lanjut ke bagian selanjutnya, pastikan kalian menekan F4 pada keyboard ya, sampai nanti muncul tanda dolar sebanyak 4 tanda ya, 1, 2, 3, 4. Fungsinya apa? Digunakan untuk membuat range dari tabel bantu ini menjadi absolut ya. Jadi ketika nanti kita tarik tidak berpindah lokasi. Intinya seperti itu. Sudah, kita berikan titik koma. Kemudian kita masukkan kolom index number. Nah, dari tabel bantu ini di sini terdapat 3 kolom ya. Kolom pertama isinya kode, kolom kedua isinya distributor, dan kolom ketiga isinya adalah kota asal. Pertanyaan saya, kolom berapa yang ingin kita tampilkan datanya di sini? Kira-kira kolom berapa? Apa kolom 1, kolom 2, atau kolom 3? Yang jawab kolom 2 betul ya. Kenapa? Karena yang diminta di sini adalah kita ingin menampilkan data distributor. Artinya kolom distributor di tabel bantu ada pada kolom kedua. Jadi ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, kalau kalian sudah tahu kolom berapa tempat data yang ingin kita tampilkan, tinggal kita tulis angka 2. Ini ya. Nah, tinggal di enter. Nah, sama ya. Nah, biar cepat gimana kita tarik. Nah, gitu ya. Kemudian untuk kota asal sama caranya. Silakan kalian coba sendiri ya. Ini akan saya skip. Oke, sudah ya. Nah, jadi nanti untuk yang kota asal kalian coba sendiri. Caranya sama, tinggal nanti yang membedakan hanya pada kolom indeksnya ya. Kalau tadi yang di sini kolom nomor 2, kalau yang di sini nomor berapa? Nah, silakan dicoba sendiri ya. Sekarang ke stok barang. Ini juga sama sebenarnya sih ya. Ingat apa yang saya sampaikan, kalian tulis dulu. Nah, rumus dasarnya ya. Setelah itu sama. Yang diminta adalah lookup value. Nah, kira-kira lookup value-nya apa? Stok ini diurutkan berdasarkan apa kira-kira?
ya kode ya. Berarti yang kita klik adalah kodenya. Kemudian sama, tinggal kita blok aja, tekan F4, kemudian titik koma. Bedanya kalau di vertical lookup yang dibaca adalah kolomnya, ada di kolom keberapa gitu ya. Kolom ke-1, kolom ke-2, kolom ke-3 itu kalau vertical lookup. Kalau di horizontal lookup yang dibaca adalah barisnya. Data yang ingin kalian tampilkan ada di baris keberapa. Nah, dalam tabel bantu yang horizontal ini hanya ada 2 tabel. Maksud saya 2 baris ya. Baris yang pertama adalah kode, baris yang kedua adalah stok. Secara otomatis untuk menampilkan data stok, nomor baris yang kita masukkan adalah berapa? Iya, 2 ya. Karena baris pertama adalah kode dan baris yang kedua adalah stok. Ya, berarti masukkan 2. Nah, nanti kalau masih bingung-bingung tinggal japri aja ya. Tinggal japri, tinggal nanya seperti biasa, karena ini memang harusnya langsung praktek ya biar paham. Tapi ya karena masih pandemi, jadi nggak bisa ketemu langsung di lab ya. Jadi kita nggak bisa belajar bareng-bareng ya, dinikmati aja gitu ya. Gitu. Oke. Lookup selesai, kita masuk ke sisa stok ya. Di sini sisa stoknya adalah stok barang dikurangi jumlah terbeli ya. Ini menggunakan operator matematika biasa, jadi tinggal kita awali dengan tanda sama dengan. Kemudian di sini stok barang dikurangi jumlah terbeli, berarti kita klik stok barang dikurangi jumlah terbeli. Nah, enter. Kemudian tinggal ditarik. Nah, tinggal ditaruh tengah. Gampang ya. Kemudian untuk reward, nah ini reward. Nah, ini yang agak rumit ya. Karena soal reward di sini diawali dengan kata jika. Berarti nanti yang kita masukkan adalah formula if ya, atau fungsi logika. Bagaimana caranya? Yuk kita sama-sama belajar ya. Ini saya perkecil aja biar nanti soalnya juga kelihatan, jadi kalian bisa lihat soalnya sekaligus cara penyelesaiannya ya. Oke, ini saya berbesar sedikit. Nah, di sini ya. Ini soalnya. Di sini kita akan menyelesaikan rumusnya. Ini saya perbesar. Oke. Untuk menuliskan rumus logika atau formula if ya, atau fungsi logika, kita tinggal tulis dulu sama dengan if kurung buka. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalian jangan bingung dulu ya. Kalian tinggal tulis aja sama dengan, kemudian rumus dasarnya apa, kurung buka. Nanti akan muncul bantuan yang bisa membantu kalian dalam menyusun rumus tersebut ya. Yang diminta pertama adalah logical test. Ini maksudnya adalah syaratnya ya. Syarat yang nantinya dicari sehingga nanti akan muncul nilai benar atau nilai salah. Gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan soal di sini, ciri-ciri syarat atau ciri-ciri logical test adalah berada di antara kata jika dan kata maka. Syaratnya itu ya. Ciri-cirinya itu maksud saya. Jadi ciri-ciri logical test atau syarat adalah terletak di antara kata jika dan kata maka. Kalau soalnya seperti ini ya. Kira-kira syaratnya apa? Ya, untuk baris pertama syaratnya adalah jumlah terbeli lebih dari sama dengan 20. Berarti tinggal kita tulis jumlah terbeli yang mana, kita klik ya. Kemudian operator logikanya adalah lebih dari sama dengan, berarti kita tulis di sini ya. Lebih dari sama dengan berapa? 20. Titik koma, nilai benarnya adalah good job ya. Karena berupa teks kita beri tanda petik.
ketik lagi. Huruf besar ya, sorry. Good job. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk menyelesaikan pernyataan yang pertama menjadi sebuah formula, kurang lebih jadinya seperti ini ya. Jadi ini dibacanya adalah jika H7 kan mewakili dari jumlah terbeli ya. Berarti jika jumlah terbelinya lebih dari atau sama dengan 20, berarti nanti yang muncul adalah good job atau nilai benarnya adalah good job, gitu ya. Nah, karena di bawahnya masih ada pernyataan yang lain, jadi ini merupakan contoh soal if bertingkat ya, atau if ganda. Jadi nggak cuma satu if-nya ya. Karena di bawahnya masih ada if yang lain atau jika yang lain, berarti kita tambahkan tulisan if kurung buka. Kurung buka, gitu ya. Seperti ini. Kemudian sama di sini kan syaratnya juga sama, terletak di antara kata jika dan kata maka. Berarti nanti untuk syaratnya adalah jumlah terbeli lebih dari sama dengan 10. Sama ya. Kita klik jumlah terbeli. Jadi kita kliknya di sel yang sama ya. Kalau di depan H7 ya berarti ke belakang H7 semua, gitu ya. Jadi kemudian lebih dari sama dengan 10, nilai yang kalau sesuai, nilai yang akan muncul adalah good effort atau nilai benarnya adalah good effort. Seperti ini. Nah, titik koma. Di bawahnya masih ada kata jika. Nah, seandainya ini merupakan pernyataan yang terakhir, kalian tidak perlu menambahkan if lagi. Ya. Saya ulangi, seandainya ini adalah pernyataan yang terakhir, di bawahnya nggak ada kata jika lagi, nggak ada pernyataan yang lain lagi, maka pernyataan terakhir ini akan kita jadikan nilai salah. Di sini kan muncul nilai salahnya apa gitu ya. Tinggal kita masukkan not good ya, not good. Nah gitu. Nah, gini ya. Tetapi seandainya nanti di bawah kata jika yang ketiga ini ada kata jika yang lain atau pernyataan yang lain, maka kalian harus menambahkan if lagi di sini. Kemudian nanti yang terakhir tinggal dijadikan nilai salahnya aja, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini pernyataan yang pertama. Jadi dari yang tadi soal seperti ini kita ubah menjadi seperti ini, ya. Kemudian yang tadinya seperti ini, pernyataan yang kedua, kita rubah menjadi seperti ini. Ya, cara bacanya sama. Jika diwakili dengan if, kemudian jumlah terbeli diwakili dengan sel H7, kemudian lebih dari sama dengan diwakili dengan operator ini ya. Dan angka 10 diwakili angka 10. Kemudian nilai benarnya diwakili seperti ini ya, tulisan dengan tanda petik. Nah, yang terakhir tidak perlu pakai if ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, karena ini merupakan pernyataan terakhir ya, jadi tidak perlu menambahkan if lagi. Oke. Kemudian kita tutup kurung tutupnya sebanyak if yang kita pakai. Di sini kita pakai dua if ya, if pertama, if kedua. Berarti kita tutup dengan dua kurung tutup. Nah, kemudian kita enter. Nah, keluar ya. Ya, seperti ini. Nah, ya, hasilnya sama ya. Oke. Kemudian untuk catatan 1. Nah, catatan 1 di sini soalnya adalah jika stok barang atau sisa stok kurang dari 50 maka pengadaan. Berarti di sini kita masih menggunakan fungsi logika ya. Cuma logikanya adalah logika or atau logika atau. Kenapa? Karena di sini ada kata atau.
di dalam syaratnya ada kata atau ya. Ini sedikit berbeda. Kalau tadi kalian langsung if kemudian syaratnya apa, nah kalau ini berbeda ya. Kita tulis dulu if ya. Kemudian karena di sini ada kata atau, maka kita tulis or. Nah, or. Kemudian syaratnya kita masukkan ke dalam or ini ya. Jadi syaratnya di sini adalah stok barang atau sisa stok kurang dari 50, berarti stok barang itu yang ini. Kurangnya berapa? Kurang dari 50 titik koma. Kemudian syarat yang kedua adalah sisa stok kurang dari 50. Sisa stok kurang ini tandanya salah. Kurang dari 50, sisa stok kurang dari 50. Nah, gini ya, baru titik koma. Nah, ini. Kemudian nilai benarnya adalah pengadaan huruf besar ya. Nah, kemudian nilai salahnya apa? Karena di sini tidak ada kalimat yang lain, jadi tinggal kita tulis saja strip gitu aja ya, kurung tutup. Nah, jadi seperti ini ya, sama ya. Sekarang untuk yang catatan 2. Catatan 2 di sini menggunakan if and. Kenapa? Ya sama, sebenarnya pada dasarnya sama dengan if or tadi ya. Yang membedakan nanti adalah tanda penghubungnya atau kata penghubungnya. Kalau kata penghubung di dalam syarat adalah atau, berarti kita pakai if or. Kalau kata penghubung di dalam syarat adalah dan, berarti nanti kita pakai if and ya. Ini sama, if and itu ya, and seperti ini. Kemudian syarat yang pertama adalah stok barang lebih dari 50, berarti stok barang lebih dari 50 dan sisa stok lebih dari 50. Stok lebih dari 50, kurung tutup, titik koma. Kemudian nilai benarnya adalah perawatan ya, tinggal kita tulis. Jangan lupa dikasih tanda petik ya. Kemudian titik koma. Nilai salahnya kita kasih strip aja ya, strip kurung tutup ini ya. Tarik. Nah, selesai. Sama ya. Oke, kemudian untuk total pendapatan di sini soalnya harga dikali jumlah terbeli. Oke, kita coba ya. Harga sama dengan harga dikali apa tadi? Jumlah terbeli. Oke, jumlah terbeli. Nah, jadi seperti ini, enter, tarik. Nah, kalau tidak otomatis keluar rupiahnya, kalian tinggal aplikasikan format accounting tadi ya, seperti yang saya ajarkan sebelumnya ya. Kalau sudah, untuk bonus pakai, nah ini if biasa ya, ini pakai if yang biasa. Oke, saya perkecil lagi ya. Caranya lihat di sini. Sama dengan if kurung buka. Syaratnya yang mana? Ya, syaratnya adalah total pendapatan lebih dari 10 juta. Nah, tinggal kita tulis ya, total pendapatan, kita klik, tandanya adalah lebih dari, kemudian 10 juta. Nah, untuk nulis 10 juta tidak perlu pakai titik seperti ini ya, jadi langsung angka aja, 10 juta ya. Kemudian titik koma. Nah, nilai benarnya apa? Nilai benarnya adalah bonus 2% dari total pendapatan. Kalau di sini dimintanya berupa rupiah seperti ini, berarti 2%-nya nanti dikali dari total pendapatan ya.
seperti ini kan mintanya dalam bentuk rupiah, berarti kan langsung perkaliannya aja. Nah, tinggal kita tulis saja 2% dikali total pendapatan, kita klik. Nah, kurung tutup. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, lihat di sini. Enter. Tinggal ditarik. Nah. Oh, sorry, kurang nilai salahnya. Nah, nilai salahnya kita kasih angka 0 aja. Nah, selesai. Nah, kalau sudah tinggal diberi accounting. Gini ya, untuk total pendapatan kita pakai summary ya. Di sini kan mintanya summary. Oke, kita gunakan summary. Sama dengan sum kurung buka, ditarik aja, blok, enter, langsung jadi ya. Kita kasih accounting. Nah, oh ini salah. Sama dengan sum kurung buka, tarik. Nah, sama ya. Oke ya, silakan dicoba di rumah ya. Ini memang agak panjang dan agak membingungkan, tapi nanti kalau kalian mungkin ada yang mau mempraktekkan dan kebingungan, bisa langsung tanya saya aja ya, karena memang sulit ya ngajarin Excel seperti ini. Tapi kalian di rumah, saya nggak ngerti progresnya sampai mana gitu kan. Jadi mohon maaf kalau memang ada kekurangan atau mungkin kalian masih bingung ya. Selamat belajar, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, terima kasih, videonya sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.